Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada video sebelumnya kita telah mempelajari amalan-amalan yang dianjurkan dibaca setelah selesai menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu dan sebelum tidur. Bahwa sehabis sholat dianjurkan membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 10 kali. Kemudian sebelum tidur dianjurkan membaca takbir 34 kali, tahmid 33 kali dan tasbih 33 kali. Dua amalan ini merupakan amalan yang bisa mengantarkan kita masuk surga jika kita sanggup istiqomah melakukannya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari amalan lainnya yang juga dianjurkan mengamalkannya sehabis sholat dan sebelum tidur. Di antaranya sebuah amalan penghapus dosa hingga bersih meskipun dosa kita ada sebanyak buih di lautan atau sebanyak butiran pasir. Barang siapa yang ingin mengetahui amalan ini, mari simak video ini hingga selesai. Insya Allah menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, dan insya Allah tambah bersemangat mengamalkannya karena mengetahui dalil anjurannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mari berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, mengampuni kita, mengampuni kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan segenap kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan jasmani rohani kita, mencukupi rezeki kita lahir dan batin, mengabulkan doa dan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bisa ibadah dengan maksimal. Tiba saatnya nanti Allah anugerahkan kepada kita husnul khotimah, kelak masuk surga selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di antara amalan yang sangat dianjurkan dilakukan sehabis sholat dan sebelum tidur adalah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali setiap habis sholat wajib 5 waktu. Ini amalan paling penting dan paling utama setelah kita selesai ibadah sholat. Sebab ibadah sholat yang kita lakukan, diakui atau tidak, lebih banyak kurangnya daripada sempurnanya. Barangkali sholat kita tidak khusyuk, kita banyak melamun di dalam ibadah sholat. Barangkali banyak sekali kesibukan kita di luar sholat yang tiba-tiba muncul saat kita sholat. Semua ini menunjukkan ibadah sholat kita belum sempurna, walaupun hukumnya tetap sah. Karena itulah setiap habis sholat kita dianjurkan membaca istighfar dan zikir-zikir lainnya agar kekurangan-kekurangan di dalam ibadah sholat kita menjadi tertutupi sehingga layak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anjuran membaca istighfar sehabis sholat diantaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bersumber dari Sayyidina Al-Bara' bin Azib bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man istaghfarallaha fi duburi kulli sholatin 3 marrat." Siapa saja yang memohon ampun kepada Allah sebanyak 3 kali setelah selesai ibadah sholat, faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilaih, lalu membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu azza wa jalla dzunubahu wa in kana qad farra minaz zahfi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dia pernah lari dari medan peperangan. Dalam hadis yang lain masih riwayat Imam Ibnu Sunni disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar membaca istighfar ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, membaca istighfar sebelum tidur. Mengapa sebelum tidur kita dianjurkan membaca istighfar? Sebab saat kita telah tertidur, tidak ada yang bisa menjamin kita masih panjang umur sehingga besok pagi masih bisa bangun tidur. Sangat boleh jadi besok pagi kita tidak bangun lagi sebab telah dijemput Allah kembali kepadanya dan kita pun meninggal dunia. Nah, amalan istighfar yang kita baca sebelum tidur akan menjadi amalan penutup bagi kita seandainya kita meninggal dunia saat sedang tidur. Sehingga dengan amalan penutup berupa bacaan istighfar ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan husnul khotimah. Nah, anjuran membaca istighfar sebelum tidur ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Rasulullah, beliau bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi thalatha marrat. Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya banyaknya sebanyak butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari dunia. Perlu diperhatikan bahwa ada sedikit perbedaan antara istighfar habis sholat dan istighfar sebelum tidur, yaitu ada di kalimat al-hayyul qayyum. Jika habis sholat kita baca al-hayyul qayyumu, sedangkan sebelum tidur kita baca al-hayyal qayyuma. Dengan demikian istighfar setelah sholat adalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sedangkan istighfar yang kita baca sebelum tidur adalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Semoga kita sanggup mengamalkannya, amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.